Selamat datang dalam perjalanan menakjubkan melalui evolusi komputer. Dari mesin-mesin raksasa yang memenuhi seluruh ruangan hingga perangkat pintar yang kita genggam di tangan. Mari kita saksikan bagaimana ide sederhana tentang perhitungan telah mengubah dunia. Generasi pertama, era tabung vakum. Di awal abad ke-20, perhitungan rumit adalah pekerjaan yang melelahkan dan memakan waktu. Namun Perang Dunia Kedua memicu kebutuhan mendesak akan perhitungan cepat, terutama untuk keperluan militer. Lahirlah komputer generasi pertama yang ditenagai oleh ribuan tabung vakum. Mesin-mesin seperti ENIAC, yang pada awalnya dirancang untuk menghitung lintasan artileri dan UNIVAC 1, komputer komersial pertama adalah raksasa yang aus daya dan rentan panas. Input dan output data masih sangat primitif, seringkali menggunakan kartu berlubang atau panel kabel yang berumit. Generasi kedua, transistor mengubah segalanya. Revolusi datang dalam bentuk kecil namun perkasa, yaitu transistor. Selain menggantikan tabung vakum, transistor juga membuat komputer menjadi jauh lebih kecil, lebih cepat, lebih andal, dan jauh lebih hemat energi. Komputer generasi kedua seperti IBM 1401 dan CDC 6600 mulai digunakan secara luas dalam bisnis dan penelitian, membuka jalan bagi komputasi yang lebih praktis. Generasi 3, lahirnya sirkuit terpadu. Langkah revolusioner berikutnya adalah penemuan sirkuit terpadu atau IC. Bayangkan ratusan bahkan ribuan transistor kini dapat ditempatkan dalam satu keping silikon kecil. Komputer generasi ketiga seperti IBM System 360 dan DEC DPD-8 menjadi lebih kecil, lebih murah, dan memiliki kemampuan pemrosesan yang jauh lebih tinggi. Ini adalah era di mana konsep perangkat lunak mulai berkembang pesat. Generasi keempat, era mikroprosesor dan komputer pribadi. Tahun 1971 menandai kelahiran mikroprosesor atau otak komputer yang kini terintegrasi dalam satu chip. Ini adalah lompatan kuantum yang memungkinkan munculnya komputer pribadi atau PC. Komputer tidak lagi hanya milik perusahaan besar atau institusi penelitian. IBM PC dan Apple Macintosh adalah pionir yang membawa komputasi ke rumah dan kantor. Sejak itu, kita menyaksikan ledakan inovasi dari laptop, internet, hingga smartphone, dan perangkat pintar yang tak terhitung jumlahnya. Generasi kelima, kecerdasan buatan dan masa depan. Generasi kelima yang didorong oleh kecerdasan buatan atau AI, komputer tidak hanya memproses data, tetapi juga belajar, beradaptasi, dan bahkan membuat keputusan. Teknologi seperti machine learning, pengenalan suara dan gambar, serta pengembangan komputer kuantum menjanjikan masa depan komputasi yang lebih cerdas dan terintegrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Konteks sejarah, jejak tak terduga dalam peristiwa Perang Dunia Kedua. Penting untuk kita ingat bahwa perkembangan awal komputer, meskipun tidak secara langsung digunakan dalam peristiwa tragis seperti pengeboman Hiroshima, sangat dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak selama Perang Dunia II. Kebutuhan militer akan perhitungan yang cepat dan akurat, seperti perhitungan balistik untuk artileri dan potensi pengembangan senjata baru, menjadi salah satu pendorong utama riset dan pengembangan teknologi komputasi di masa itu. Proyek-proyek ilmiah besar pada masa perang yang melibatkan perhitungan yang sangat kompleks secara tidak langsung membuka jalan bagi kemajuan teknologi yang kita nikmati saat ini. Dari tabung vakum hingga kecerdasan buatan, perjalanan komputer adalah kisah inovasi tanpa henti. Setiap generasi membangun fondasi bagi generasi berikutnya, membawa kita ke dunia di mana komputasi ada di mana-mana dan terus mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Namun, penting juga untuk merenungkan implikasi etis dari teknologi ini dan memastikan bahwa kemajuannya digunakan untuk kebaikan bersama. Evolusi komputer akan terus berlanjut dan masa depan menyimpan potensi yang tak terbatas. Sekian dan terima kasih.